Sebagai manusia, kamu perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, kamu juga perlu bertualang untuk mewarnai hidup. Sama-sama penting. Bekerja mengisi sakumu yang kering, bertualang mengisi jiwamu yang hening. Perjalanan kali ini dimulai dengan sendal saya yang putus. Sendal yang selalu tertekan oleh keegoan kaki saya, yang ingin kesana kemari tanpa mengerti perasaan sendal itu sendiri. Setelah membeli sendal, saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Pertemuan, jadian, lalu ke pelaminan. Mantap kawan. Saya pun menyusuri aspal jalanan Kota Blitar untuk menuju ke salah satu tempat wisata yang konon katanya baru dibuka akhir-akhir ini setelah tutup dikarenakan pandemi. Berhubung belum makan dan perut kami yang mulai keroncongan, kami pun makan di warung soto yang bernama Soto Bu Ireng. Konon, kata kawan saya, warung ini pernah viral di TikTok. Atas dasar penasaran dan kelaparan, kami pun mencobanya. Tak heran, pantas saja selalu ramai. Rasa memang tak pernah bohong. Nikmat, mantap masih. Setelah selesai, kami pun melanjutkan perjalanan. Berhubung langit yang sangat cerah, Gunung Kelut pun kelihatan di ujung jalan. Beda cerita dengan jodoh yang tetap belum kelihatan walaupun cuaca begitu cerah. Gunung Kelut sendiri memiliki ketinggian sekitar 1731 mdpl. Memendam diri penuh luka. Ya. Jalanan yang awalnya aspal berubah menjadi jalan tanah yang berpasir. Sial, kayaknya kami salah jalan. Saya pun mengingat-ingat terakhir kali saya ke Gunung Kelut, dan saya tidak melewati jalanan seperti ini. Toh, Gunung Kelut adalah wisata yang bagus, bahkan menjadi ikon dengan pemandangannya yang sangat cantik. Mustahil bila jalur menuju Gunung Kelut sesulit ini. Setelah membuka maps, kami pun kembali ke jalur yang sebenarnya. Memang benar, hanya karena kita pernah ke suatu tempat, bukan berarti kita sudah menguasai rute tempat tersebut. Apalagi ketika kita tidak konsentrasi di perjalanan. Akibatnya bisa menyebabkan salah arah. Setelah kurang lebih 1 jam, kami pun sampai di pos perizinan Gunung Kelut. Sialnya, kami hampir tidak boleh masuk, dikarenakan saya lupa tidak membawa kartu vaksin. Beruntungnya, sekarang bisa dicek di salah satu aplikasi. Setelah dicek, kami pun diperbolehkan masuk. Di masa seperti ini, memang benar, pihak pariwisata memberlakukan sistem wajib vaksin bagi para pengunjung. Tujuannya tentu agar tercipta immunity yang kuat sesegera mungkin, dan sektor pariwisata bisa kembali bangkit setelah mati suri akibat pandemi. Sehingga kedepannya akan lebih banyak pariwisata yang dibuka kembali. Kasihan pada mereka-mereka yang sedang patah hati akibat tersakiti, bingung mengobati karena tempat wisata yang bukanya belum pasti.
Sebelum sampai parkiran, ada jalan yang bernama Jalan Misterius. Konon, jalan itu terlihat naik. Namun, ketika mesin kendaraan dimatikan, kendaraan akan jalan dengan sendirinya. Percaya gak percaya sih. Setelah memarkirkan kendaraan, kami pun juga memarkirkan badan. Iya, memarkirkan badan yang letih karena diterpa angin, dan memarkirkan hati yang letih karena melihatmu dengan yang lain. Dari sini, pemandangan sudah terlihat sangat cantik. Apalagi pemandangan di bibir kawah nanti, pasti lebih cantik juga. Di sisi lain, driver ojek pun berkumpul untuk bersiap mengantar pengunjung yang ingin melihat kawah Gunung Kelut. Ojek-ojek di sini memang diperuntukkan untuk pengunjung yang ingin melihat kawah Gunung Kelut. Tentu saja tidak gratis. Kami harus membayar 50.000. Untungnya itu sudah biaya pulang pergi. Di tengah perjalanan menuju kawah, saya sedikit berbincang-bincang kepada driver. Di tengah obrolan, saya menyelipkan satu pertanyaan tentang pendapat driver tentang peraturan baru, yaitu pengunjung Gunung Kelut yang harus wajib vaksin. Driver pun menjawab setuju dan sedikit menjelaskan bahwasanya peraturan itu bukan hanya sekedar melindungi pengunjung itu, namun juga melindungi pengunjung yang lain, dan juga untuk memajukan wisata Gunung Kelut ini. Lama-kelamaan, pemandangan terlihat sangat cantik. Awan putih yang diam-diam mengintip di balik puncak sumbing yang terlihat sangat lancip. Oh iya, Gunung Kelut sendiri terletak di perbatasan Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Jalanan makadam yang tak sehalus jalan raya kota berganti dengan jalanan pasir, menandakan sebentar lagi kami akan sampai ke kawah Gunung Kelut. Benar saja, gua yang menuju ke kawah Gunung Kelut sudah terlihat. Kami pun memasukinya. Wonten jalane nggih, Pak? Setelah keluar dari goa, kami langsung dihadapkan dengan puluhan orang-orang, dan di belakangnya kawah Gunung Kelut menyambut kami dengan airnya yang biru, dan dikelilingi pegunungan sekaligus puncak Gunung Kelut. Sungguh indah karya Tuhan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, kawan?
Takut menyesal, kami pun sedikit mengabadikan momen dengan berfoto-foto, lalu menuruni bukit untuk lebih dekat dengan kawah. Setelah menikmati alam yang sedikit mengobati luka hati yang terpendam, saya dan kawan saya berjalan menuju kaki gunung yang disebut Gunung Sumbing. Ada beberapa penjual pernak-pernik di sini yang bisa kalian beli untuk kekasih hati. Setelah mengabadikan lancipnya Gunung Sumbing, kami pun kembali turun ke bawah. Berjalan beberapa puluh meter menemui ojek yang mengantarkan kami tadi untuk kembali ke parkiran. Di perjalanan menuju parkiran, langit mulai mendung. Tak heran, dikarenakan saat ini sedang musim hujan. Kota Blitar yang seharusnya kelihatan jadi tidak kelihatan karena tertutup awan. Setelah sampai parkiran, kami pun beristirahat, duduk santai dan meminum kopi, tapi tidak ditemani lagu indie. Dan membeli nanas seharga Rp5.000 untuk mengobati tenggorokan kami yang kering. Cukup murah, segar, dan manis tentunya. Itu terah. Pakai itu dari mana? Itu deh. Enak itu. Suara gerimis membisiki kami, seakan-akan menyuruh kami untuk segera pergi. Saya dan kawan saya pun kembali pulang dan berhenti di jalan misterius tadi. Dan benar saja, mesin dimatikan, tapi motor tetap berjalan, walaupun jalanan terlihat naik. Percaya gak percaya sih, silahkan mencoba.